Ya, pemirsa, kembali lagi di program Referensiana, program yang dapat memberikan wawasan bagi Anda para wanita Indonesia. Masih bersama personal inspirator kita ada Mas Arfan Pradiansyah, dan kami juga masih membuka line telepon bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di studio. Nomor teleponnya 021 392 2121. Nah, sebelum break, tadi saya sempat bertanya sama Mas Arfan. Iya. Di dalam bukunya Mas Arfan pernah menulis nih, kalau Anda punya masalah, berbahagialah. Bagaimana bisa juga nih yang satu ini? Kenapa kita harus berbahagia di saat kita memiliki masalah, Mas Arfan? Ya, karena hanya masalahlah yang akan membuat kualitas diri kita menjadi lebih baik. Itu jawabannya. Oke. Jadi begini ya, yang namanya masalah itu kan kalau sesuatu yang kita hadapi itu lebih besar daripada diri kita ya. Jadi kita menghadapi masalah yang setinggi ini, sementara kemampuan kita cuman seperti ini kan. Ada gap kan? Karena ada gap itu, maka kita menyebutnya sebagai masalah kan? Ya. Betul begitu ya? Betul. Nah, orang yang biasa ini kalau masalahnya setinggi ini, sementara kemampuannya dia cuma seperti ini, setinggi ini, yang dilakukan apa? Kabur tadi kan? Kabur Melarikan diri, ya. Jadi dia ingin menurunkan masalahnya yang diturunkan. Itu namanya orang yang biasa. Tapi orang yang luar biasa adalah dia menghadapi masalah yang seperti ini, padahal kapasitasnya cuma segini, yang dilakukan apa? Ya, dia kejar dong sampai ke atas ya. Dia meningkatkan, sehingga pada akhirnya yang tadinya masalah bukan masalah lagi. Nah, kemudian dia dapat masalah yang lebih tinggi lagi, dia tingkatkan lagi. Akhirnya, pertanyaannya, yang membuat orang itu meningkat, jadi kalau begitu apa? Masalah dong. Masalah. Karena itu kalau punya masalah, be happy, berbahagialah. Karena hanya masalah yang membuat kita menjadi meningkat. Menjadi meningkat, menjadi orang yang lebih tangguh gitu? Iya dong. Lebih apa ya? Kita kayaknya bisa memikirkan sesuatu yang lebih kreatif ya. Betul. Dalam memikirkan penyelesaiannya gitu. Betul, ya. betul. Wow, luar biasa ya. Tapi kadang-kadang nih, kalau misalnya kita menghadapi masalah, kesabaran kita juga kan diuji nih, Mas Arfan nih. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini ya. Iya. Kayak kemarin kita sudah sempat bahas ya, kalau lapar kayaknya emosinya makin aja susah dikendalikan tinggi, gitu ya. ya. Terus gimana nih menyikapi masalah nih dalam bulan puasa? Kesabaran harus butuh banyak, memaafkan juga harus iya. Tapi ya itu dia. Justru di dalam bulan puasa. Karena bulan puasa itu kan sebetulnya bulan latihan kan. Jadi ibaratnya kita mau pentas nih. Ya. Pentasnya kapan? Pentasnya kan 11 bulan ke depan itu kita pentas. Berarti kalau kita mau pentas, yang harus kita siapkan apa? Kita berlatih dong ya. Nah, sayangnya latihannya itu cuma ada 1 bulan. Padahal pentasnya 11 kali. Justru kan kebalikan kan? Biasanya kan justru mau pentas sekali, latihannya 11 kali kan gitu ya. Latihannya banyak. Ini latihan cuma sebulan untuk pentas setahun. Bayangkan. Nah, justru kita harus memanfaatkan waktu di dalam bulan puasa ini untuk itu meningkatkan kesabaran. Tapi bagaimana kesabaran kita bisa meningkat kalau orangnya baik-baik seperti Intan semua kan gitu? Iya kan? Tidak akan pernah meningkatkan kesabaran. Justru kita harus berhadapan dengan orang-orang yang luar biasa menjengkelkannya, luar biasa membuat kita marah. Supaya apa? Supaya kita punya opportunity, punya peluang, ya, punya kesempatan untuk meningkatkan kesabaran kita. Ada nggak sih kira-kira trik-triknya untuk meningkatkan kesabaran kita nih gitu kan? Kalau kayaknya kalau ngomong gampang banget ya Mas Arfan, harus bisa. Tapi kan pada saat kenyataannya tuh kayaknya aduh godaannya banyak banget. Kira-kira ada nggak sih tips-tips atau trik-triknya nih? Minggu lalu kita sudah bahas ya. Minggu lalu masih ingat apa? Boleh dong diulang buat pemirsa di rumah. Kok jadi ini kayaknya Bapak dosen yang satu ini ngetes mahasiswanya nih. Gimana nih Mas Arfan nih? SPP, ingat? SPP. Yang kemarin itu ya. Stop, pikir, pilih. Betul. Jadi kita menghadapi masalah, kita harus stop dulu. Karena kalau kita tidak stop, bagaimana kita bisa berpikir? Betul. Dan kalau kita tidak berpikir, bagaimana kita bisa memilih tindakan yang benar? Betul. Jadi stop dulu, SPP. Sangat mudah sekali ya. Sangat mudah. Silahkan dipraktekkan ya. Nah, sekarang Mas Arfan sudah ada kiriman surat dari pemirsa dari Mbak Nina, tepatnya Mbak Nina di Serang, yang mempunyai masalah dengan rumah tangganya nih katanya. Ini tolong bisa dibantu Mas Arfan. Ini Mbak Nina ini katanya nggak cocok dengan anak dari perkawinan suaminya sebelumnya nih. Jadi gimana nih? Anak perempuan dari perkawinan suaminya dulu ini kurang menghormati katanya, kurang menghormati dia ya. Mungkin itu pengaruh dari ibunya yang tidak suka dengan Mbak Nina ini sendiri ya. Jadi gimana ya Mas Arfan supaya masalah ini bisa terselesaikan? Mungkin ada solusinya dari Mas Arfan? Saya kira ini masalah trust ya, masalah kepercayaan. Ya, masalahnya yang namanya kepercayaan itu
trust is earned, not given. Betul. Jadi namanya trust itu harus diperoleh, kita raih kita raih dengan susah payah gitu. Bukan given, bukan diberikan begitu saja. Jadi kalau saya melihat ini masih kurang percaya gitu ya. Mungkin beranggapan bahwa Mbak Nina ini ingin merebut kebahagiaannya, kan begitu ya. Karena ibunya juga masih hidup ini ya. Jadi kayaknya bercerai nih ya masalahnya ya. Jadi seperti itu ya. Nah, itu masih lebih bagus. Kalau orang yang awalnya tidak dipercaya, itu masih lebih bagus. Karena yang namanya kepercayaan itu tadi harus selalu ditingkatkan. Yang lebih jelek lagi apa? Kalau awalnya dipercaya, setelah kita berhubungan, lama-lama kepercayaannya makin tipis. Itu yang harus kita prihatinkan. Nah, kalau seperti ini saya kira satu hal yang wajar. Memang hubungannya baru, memang tingkat kepercayaannya masih rendah. Kita yang harus meningkatkan kepercayaan itu. Bagaimana cara meningkatkan kepercayaan nih untuk Ibu Nina nih? Ibu Nina kayaknya udah agak lumayan kesel, bukan kesel ya, mungkin udah, aduh ini masalah banget nih buat saya nih. Betul. Gitu. Gimana nih? Mungkin ada. Nah, kepercayaan itu adalah semacam rekening gitu ya, kayak rekening di bank gitu. Jadi yang namanya rekening itu selalu ada setoran dan ada tarikan. Nah, untuk meningkatkan kepercayaan, maka setorannya harus dibanyakkan, harus diperbanyak. Caranya gimana? Ya, mari kita ajak anak kita ini bicara, gitu ya, ngobrol, maunya sebenarnya dia apa, mendengarkan itu merupakan sebuah setoran yang sangat besar dalam rekening emosi setiap orang. Mendengarkan. Ya? Kurangi berbicara dulu. Dengarkan dulu maunya apa. Mendengarkan dulu, kurangi berbicara, kayaknya itu bakal jitu banget ya. Bakal jitu. Komunikasi yang baik gitu ya. Kalau orang diberikan kesempatan berbicara, dia akan senang. Kita dengerin aja. Oke deh kalau gitu. Jadi mudah-mudahan Mbak Nina sudah terjawab ya, kira-kira solusinya apa, kita mendengarkan dulu kemauan anaknya apa. Betul. Gitu ya Mas Arfan. Ajak dia bicara dari hati ke hati. Dari hati ke hati. Iya. Ya, pemirsa, perbincangan kami semakin menarik aja. Jangan lupa bagi Anda yang ingin bertanya ataupun curhat dengan Mas Arfan, silahkan. Kami masih tetap menunggu telepon Anda, tapi tentunya setelah yang mau lewat berikut ini.